Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sejauh mana nilai tukar rupiah akan menguat terhadap US dollar. Konten ini saya buat tanggal 15 Agustus, jam 9 pagi. Kursnya dengan cepat itu dari 16 ribuan beberapa waktu lalu, tahu-tahu sudah 15.675. Pada waktu saya merekam video ini, yaitu tanggal 20 Agustus, sekarang malah kursnya sudah di 15.470-an gitu. Nah, jadi penguatannya begitu cepat, apa yang terjadi, dan kira-kira sampai di mana. Nah, fenomena ini kalau saya dalam investment menyebutnya sebagai buy on rumor, sell on news. Jadi ada rumor hal baik akan terjadi sehingga rupiah menguat. Ketika nanti berita baiknya keluar, malah mungkin terjadi sell on news gitu. Nah, tapi kira-kira angkanya di berapa? Nah, secara teori, nilai tukar kurs itu tergantung tingkat suku bunganya. Spesifik untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar, itu sangat tergantung kepada suku bunga Amerika Serikat. Kalau suku bunga US naik, nilai tukar US juga akan menguat. Jadi maksudnya kalau US menguat tuh jadi 18.000, 19.000 gitu ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau US suku bunganya turun, maka nilai tukar US juga akan melemah terhadap rupiah yang terjadi sekarang. Dari 16 ribuan jadi 15.6, tahu-tahu sudah 15.4. Nah, tapi pada kenyataannya suku bunga daripada USD itu di 5,25 sampai 5,5% dan sudah tidak berubah dari tahun 2023 bulan Juli. Nah, bunganya nggak berubah kok kenapa kursnya sudah menguat duluan gitu ya. Nah, hal ini disebabkan karena pelaku pasar memiliki ekspektasi dan keyakinan suku bunga akan turun. Nah, ekspektasi dan keyakinan itu salah satunya ditentukan dari tingkat inflasi, di mana pada Juli 2024 inflasi Amerika itu tercatat di 2,9%. Ini inflasi total gitu ya, walaupun dia ada inflasi total, inflasi inti, ada inflasi total PCE, ada core inflation PCE. Yang dipakai sih core PCE gitu ya. Tapi headline PCE yang dijadikan salah satu acuan pelaku pasar itu turun dari 3 menjadi 2,9%. Nah, jadi karena inflasinya sudah turun, suku bunganya 5%-an gitu kan, inflasinya kurang dari 3%, semakin yakinlah pelaku pasar bahwa suku bunga itu seharusnya akan segera turun gitu. Nah, ekspektasi sama keyakinan inilah yang dalam banyak hal ya menggerakkan harga suatu instrumen. Nah, jadi data real yang menjadi faktor jadi ekspektasi keyakinan tuh kadang-kadang dipicu oleh data real ya. Data realnya bisa kayak inflasi, bisa kayak tingkat pengangguran, bisa juga hal yang sifatnya nggak bisa diangkakan, misalnya wawancara dengan gubernur bank sentral ya. Pernyataan dari politisi, pernyataan dari presiden, pernyataan dari anggota legislatif di US. Nah, hal tersebut itu bisa mempengaruhi ekspektasi sama keyakinan seseorang gitu. Nah, ada yang dipengaruhi oleh angka dan data, ada juga yang dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya sentimen. Nah, karena sangat subjektif, Bapak Ibu, tergantung interpretasi investor terhadap data-data dan perkembangan yang ada. Kadang-kadang yang namanya investor juga suka parno dan berlebihan gitu. Nah, contoh yang sekarang terjadi, inflasi turun. Orang yakin bunga akan turun. Cuma keyakinan bunga akan turunnya nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Si Bank Sentral Amerika aja sudah bilang, saya September turunnya 0,25. Marketnya bilang, enggak, harusnya turun 0,5% karena inflasinya turun banyak sekali. Turunnya jangan September, kalau bisa Agustus ini sudah cut bunga gitu. Nah, jadi parno dan berlebihan ini kadang-kadang terjadi dan sering sekali terjadi. Bisa dalam arti yang positif, juga bisa dalam arti yang negatif gitu. Nah, akibatnya harga daripada instrumen, apakah itu nilai tukar, harga obligasi atau harga saham, yang berkaitan kalau misalnya bunga turun dia diuntungkan atau dirugikan, itu dalam hal ini kan relatif diuntungkan. Itu naiknya berlebihan gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya penurunan suku bunganya tetap 0,25% gitu? Atau jangan-jangan tidak jadi turun gitu? Nah, marketnya bisa kaget. Nah,
koreksi tajam itu suka terjadi ketika market expect sesuatu, kemudian tidak terjadi sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi dalam pasar modal gitu ya, kalau misalnya untuk Anda yang senang membaca tren, harus satu bisa melihat data, dua bisa punya ekspektasi kalau datanya seperti ini kira-kira akan apa. Nah, kemudian kalau kita bisa membaca ekspektasi itu, ya harapannya kita jadi lebih tahu, oh ini naik karena ini, oh ini turun karena itu. Nggak selalu tepat, dan kadang tahunya sudah telat gitu. Ya menurut saya begini. Tapi pas saya mau action, harganya sudah keburu naik gitu. Itu sering sekali terjadi gitu kan. Atau menurut saya begini, harganya harusnya turun. Tapi pas turun nggak berani beli gitu. Naik dulu baru beli. Nah, jadi memang untuk membaca capital market tidak gampang. Bahkan orang yang sudah bekerja puluhan tahun pun saya lihat kemampuan mereka memprediksi itu juga kadang benar, salahnya juga sering gitu. Nah, tapi ekspektasi sama keyakinan inilah yang menjadi penggerak daripada kurs, harga saham, dan juga harga obligasi. Nah, dan karena itu instrumen investasi, memang kombinasi dengan fundamental juga gitu ya. Kalau saham juga ada lihat laporan keuangan, kalau fundamental lihat data inflasi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang terjadi, Bapak Ibu, menurut saya ada dua kemungkinan. Buy on rumor, sell on news, atau sell on rumor, buy on news. Yang sekarang terjadi adalah buy on rumor. Market membeli rupiah, sehingga rupiah menguat terhadap US dollar. Dan nanti at some point ketika ekspektasi market suku bunga sudah diturunkan, pada saat turun bisa aja marketnya sell on news gitu. Nah, jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi. Ada juga kemungkinan yang selain dua itu. Jadi harganya naik terus-menerus atau turun terus-menerus setelah rumornya jadi news gitu. Nah, tapi karena diperkirakan ke depannya rumor tersebut akan berlanjut, kenaikan atau penurunan harga itu masih bisa terus terjadi. Dalam kasus nilai tukar rupiah terhadap US dollar, pertanyaannya penguatan rupiah berkaitan dengan kurs ini akan sampai seberapa jauh? Apa yang terjadi kalau nanti September benaran cuma turun 0,25 bukan setengah persen? Nah, terus terang sampai saat ini saya itu belum menemukan metode untuk menghitung ya. Kalau suku bunganya sekian, harga rupiahnya berapa gitu. Karena saya pernah dikasih beberapa teori ya, interest rate parity kalau nggak salah. Jadi membandingkan antara inflasi suku bunga Indo, inflasi suku bunga Amerika, saya coba simulasi, nggak juga gitu. Kemudian apa? Ada saya juga baca-baca buku yang lain gitu ya. Intinya sih saya tidak menemukan ada satu rumus dengan variabel yang konsisten yang bisa dipakai untuk menebak atau memperkirakan nilai wajar suatu nilai tukar gitu. Nah, jadi lebih banyak kalau yang namanya nilai tukar itu ke angka-angka psikologis gitu. Nah, kalau angka psikologis untuk nilai tukar itu menurut saya kelipatan 500. Kemarin kan 16 ribuan. Begitu sudah 15.500, menurut saya market akan wait and see dulu. Kalau ternyata situasinya bertambah bagus lagi, jadi rumor akan bunga turun itu akan berlanjut lagi gitu kan. Menurut saya bisa turun ke 15.000. Tapi 14.500 itu harusnya angka resisten yang sangat-sangat kuat. Jadi mentok-mentok turunnya ke 14.500. Nah, penurunan suku bunga yang katakan cuma 0,25% di bulan September ini, menurut saya tidak akan menunda penguatan rupiah. Kenapa? Karena penurunan suku bunga Amerika itu bukan dari 52, 55,5 turun sekali habis itu selesai. Mereka punya target bunga yang wajar itu 2,5 sampai dengan 3,5%. Menurunkan dari 5%-an ke 2,5-3% itu biasanya tidak dalam waktu 1 tahun, kecuali ada krisis gitu ya, kayak pandemi 2020, 2008 krisis ekonomi, itu turunnya drastis cepat, langsung ke 0%. Tapi kalau dalam kondisi normal, itu biasanya akan dibuat turun secara bertahap, sehingga guncangan ke ekonominya atau efeknya juga tidak terlalu besar. Nah, jadi penurunan daripada suku bunga, menurut saya 2% itu bisa sampai 2 tahun mendatang. Nah, kalau selama bunga Amerika terus turun, walaupun yang September ini tidak sesuai ekspektasi orang turun 0,5%, menurut saya rupiah masih akan terus menguat gitu. Tapi
tidak serta-merta dari 15.600 tahu-tahu 14.500. Di tengah-tengah tetap akan ada gejolak ya. Di tengah-tengah tetap akan ada nanti geopolitik bagaimana, presiden Indonesia yang baru nanti anggarannya seperti apa, susunan menterinya kayak apa. Nah, itu tetap akan mempengaruhi kurs nilai tukar. Jadi bukan berarti dia akan strike line dari sekarang 15.500-an langsung ke 14.500, tetap akan ada gejolak. Sama juga sih yang namanya harga saham, harga obligasi, kalau naik terus-menerus juga kadang ada apa taking profitnya gitu. Dan kadang-kadang kalau naik terlalu tinggi, taking profitnya bisa jatuhnya terlalu dalam. Nah, itu harus diwaspadai oleh investor. Um, Penguatan rupiah terhadap US dollar itu walaupun tidak selalu ya, biasanya membawa dampak positif juga terhadap saham dan juga terhadap obligasi. Sehingga kinerja reksadana yang berinvestasi di saham dan obligasi juga diharapkan ikut membaik. Cuma penguatannya menurut saya jangan terlalu ekstrim. Kalau misalnya dari 15.400 tahu-tahu ke 14 ribuan, menurut saya nggak sehat juga. Kenapa? Karena orang bikin forecast bisnis itu fluktuasi di atas 500 itu kadang-kadang tidak jadi perhitungan gitu. Sehingga beberapa asumsi akan miss. Ya kalau expenses ya bagus, tapi kalau income yang kita terima dolar tadinya 16 ribuan, 15 ribuan, sekarang tiba-tiba jadi 14 ribu, itu kan turunnya cepat sekali. Nah, kira-kira seperti ini perkiraan saya untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat. Terima kasih.